ada landak di dalam gua. Punggungnya penuh duri. Wahai hadirin semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anggi Yastuti, NEM 202051169 dari kelas F Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan berkhotbah yang bertema Islam, Kebangsaan, dan Nasionalisme. Yang terhormat Ibu Hani Hidayati selaku dosen pengampu matkul PAI dan teman-teman onlineku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita semua berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga saya dapat melaksanakan pidato untuk memenuhi tugas PAI di hadapan kalian teman onlineku. Allah memang maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar hingga perempuan Allah jadikan terlihat romantis alis matanya, bagikan semut yang berbaris, senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Kedua kalinya, tak lupa sekelumit sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa pentungan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengertian nasionalisme secara umum yaitu asal dari kata nation yang berarti bangsa. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Sedangkan dalam pengertian politik adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Ada dua jenis nasionalisme. Yang pertama, kalau nasionalisme dijadikan sebagai ideologi, yaitu mencintai tanah air tanpa sedikit pun beriman kepada Tuhan, itu tidak boleh. Dan yang kedua, kalau nasionalisme difungsikan sebagai semangat ukhuwah watoniyah, itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Jadi, bukan ideologi yang mengganti agama, dan jangan sampai nasionalisme mengganti ideologi, mengganti agama. Untuk kehidupan bersama, tanamkan pada semangat nasionalis. Seperti Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke kota Yastrib. Rasulullah masuk mendapatkan masyarakat yang kurang majemuk. Ada sekelompok yang beragama Islam pendatang namanya muhajirin. Ada juga lagi yang beragama Islam pribumi namanya Ansor. Ada lagi orang non-muslim terdiri dari 3 suku, Bani Qunaiqah, Bani Nadir, dan Bani Qunaizah. Nabi Muhammad SAW 15 tahun lalu telah berhasil membangun sebuah komunitas sosial yang berdasarkan konstitusi tamadun atau kewarganegaraan. Bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan suku. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan negara Islam, karena di dalam Madinah banyak yang non-muslim. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengatakan negara Arab, karena di dalam Madinah banyak yang non-Arab. Maka dari itu, negara Yastrib disebut Madinah.
Ini juga berdasarkan kewarganegaraan. Semangat nasionalisme yang dicontohkan Rasulullah SAW. Suatu ketika ada sahabat yang membunuh orang Yahudi. Nabi marah besar dan mengatakan dalam hadis Bukhari yang artinya, barang siapa yang membunuh orang non-muslim dalam negeri ini, maka ia akan berhadapan dengan saya di akhirat. Dan ada cerita lagi, suatu ketika ada maling ditangkap oleh Musamah bin Zaid bin Khalifah. Lapor Rasulullah, ada maling di sebelah sana. Ternyata malingnya anaknya orang besar. Sahabat Utsman bin Mas'un bertanya pada Musamah, jadi gimana Musamah? Lepas saja, menjaga nama baik keluarganya. Setelah itu Nabi marah besar. Demi Allah, maling itu anak kandungku Fatimah, saya akan memotong tangannya. Berdasarkan tamadun atau kewarganegaraan. Makanya sampai sekarang di negara Arab atau Madinah sana, kalau ada pencuri itu langsung dipotong tangannya. Sehingga penduduk kota Yastrib yang kemudian menjadi Madinah itu merasa diperlakukan dengan sama, hak dan kewajiban sama, di mata hukum sama, sejahtera dan berkeadilan, tidak ada membedakan pendatang, pribumi, muslim, non-muslim, Arab ataupun non-Arab. Semangat mencintai tanah air dengan tetap mengamalkan agama atau mendakwahkan agama dan memperkuat agama. Rasulullah pernah sampai menangis karena teringat tanahnya yang ada di Mekah, karena beliau telah pindah dari Mekah ke Madinah itu sudah 6 tahun. Beliau menangis karena rindu tanah tumpah darahnya. Itu juga disebut mencintai tanah air. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam negara Indonesia kita sendiri banyak beragam, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Walaupun berbeda-beda agama, kita harus tetap menjaga satu kesatuan dalam membentuk nasionalisme. Tidak hanya itu, walaupun berbeda-beda agama, kita tetap menjunjung tinggi rasa persaudaraan kita, serta menghormati agama satu dengan yang lainnya. Sama halnya dengan bahasa. Bahasa di Indonesia sendiri tidak hanya satu bahasa, namun beragam bahasa dari berbagai daerah. Kita tidak mengolok-olok, menghina, mencaci, memaki. Justru dengan banyaknya bahasa, kita bisa saling belajar untuk memahami setiap daerahnya. Itulah yang dinamakan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang merupakan rasa nasionalisme mencintai tanah air dengan berbagai perbedaannya. Kata ikhwatun menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah persaudaraan terjalin di antara sesama muslim, adalah persaudaraan yang berganda. Berganda itu maksudnya satu, karena dasar keimanan, dan yang kedua karena dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasanya Allah melarang Islam untuk berpecah belah sama kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran menghilangkan perbedaan agar bangsa dan agama kita membuka kesadaran. Agar agama dan bangsa kita mendapatkan kemajuan dan membuat para warga kita makmur sejahtera. Bukan seperti sengsara seperti sendal swallow. Dan pastinya dengan berpedoman dengan Al-Quran, mari kita satukan hati dan jiwa untuk eratkan persaudaraan. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi dalam membentuk keluarga yang nasionalisme, yang berarti tidak ada perpecahan. Saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan,
dan tidak saling bermusuhan, namun saling mengisi kekurangan dalam memenuhi setiap kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, insya Allah, bangsa kita akan makmur dengan rakyat yang budi luhur, sehingga rahmat Allah pun akan terkucur seperti air mancur. Amin ya robbal alamin. Sekian khotbah dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih juga buat Bu Hani Hidayati yang telah memberikan saya tugas ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, ada tutur kata yang tidak mengenakan hati. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.